Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, Anies dilarang menggunakan gedung Indonesia Menggugat. Alasannya gedung tersebut tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik. How come? Aduh. Jadi netral itu bukan berarti melarang orang ya. Jadi netral itu adalah memberikan kesempatan bagi semua. Tidak ada larangan di dalam undang-undang untuk menggunakan gedung ya, kecuali rumah ibadah itu dilarang. Kalau lembaga pendidikan seizin tempat orang yang bersangkutan. Ini kan diskusi ya. Belum masa kampanye kok dibilang melakukan kegiatan politik dan lain sebagainya. Padahal politik itu adalah kegiatan sehari-hari kita karena kita adalah zon politikun. Jadi kita adalah makhluk politik sesungguhnya. Mereka yang melarang itu berpolitik juga. Saya tidak membayangkan kalau seandainya yang memakai itu Prabowo Subianto, apakah kemudian juga akan tetap dilarang. Atau Ganjar Pranowo misalnya. Jadi please di era reformasi seperti ini, jangan kemudian kita mau balik ke era seperti Orde Baru yang menurut saya sangat tidak pantas kita tiru kembali. Tapi coba kita bacakan ya. Ada dua, Anies batal diskusi di GIM, Gedung Indonesia Menggugat, singgung gedung bisa digunakan zaman Belanda. Ya, zaman Belanda bisa digunakan, zaman sekarang nggak bisa. Batal gelar diskusi di GIM, Anies dan relawan lesehan di luar gedung. Coba kita bacakan satu ya. Kegiatan pertemuan Anies Baswedan dengan relawan Change Indonesia di Kota Bandung gagal digelar. Di dalam gedung Indonesia Menggugat, padahal panitia mengklaim telah mengantongi izin penggunaan gedung cagar budaya tersebut beberapa hari sebelumnya. Pantauan Detik Jabar Minggu siang setiba di GIM, Anies langsung menjumpai para pendukungnya. Anies juga langsung melihat pintu gedung bersejarah itu yang memang benar-benar terkunci dan tidak bisa digunakan. Tadi kita lihat ya. Kendati demikian, pertemuan dengan relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar tetap digelar di luar gedung. Anies pun bersama rombongannya langsung ikut duduk lesehan bersama para relawan. Kita ingin menggunakan gedung, ternyata gedung yang bisa digunakan di zaman Belanda sekarang tidak bisa digunakan. Artinya kita harus teguh, kesetaraan harus dikembalikan, kata Anies dalam sambutannya. Bayangkan ya. Kesempatan untuk berpendapat, kesempatan untuk menyuarakan ekspresi harus disuarakan, tambah Anies. Janji ya kalau menang tidak mempersekusi orang dan tidak main larang-larang. Anies cukup menyesalkan atas kejadian ini. Menurutnya relawan yang hadir dalam kegiatan ini merupakan aktivis yang pada masanya berkesempatan memperjuangkan demokrasi. Mereka memiliki rekam jejak, bukan hanya penonton di negeri ini. Mereka penggerak memperjuangkan demokrasi supaya negeri ini tidak dikuasai sekelompok orang saja. Agar semua kekayaan negeri ini dinikmati semua, itu demokrasi jelasnya. Mari kita mulai, jadikan apa yang kita alami di tempat ini. PR kita masih besar, di kota besar seperti Bandung masih ada pelarangan. Ke depan itu tidak ada, Indonesia merdeka sesungguhnya, tutur Anies menambahkan. Insya Allah ya. Kekecewaan panitia acara. Berdasarkan informasi dari panitia, acara diskusi ini sebenarnya sudah mengantongi izin secara tertulis dari pengelola tempat tersebut, yaitu UPTD Pengelolaan Taman Budaya Jawa Barat di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat beberapa hari sebelum acara dilaksanakan. Kalau misalnya yang melaksanakan acara ini dipakai partai politik yang kebetulan tempat bernaung Gubernur Jawa Barat, apakah akan dilarang juga? Please, jangan diskriminatif ya. Karena telah mendapatkan izin tertulis, beragam persiapan pun telah dilakukan oleh panitia agar acara berjalan lancar. Namun, pada Sabtu malam 7 Oktober 2023 sekira pukul 23.00
WIP, salah seorang pegawai Disparbud Jabar menyampaikan secara lisan kepada panitia bahwa acara diskusi harus dibatalkan. Bayangkan. Pemberitahuan pembatalan disampaikan tanpa surat tertulis dan hanya disampaikan secara verbal hanya beberapa jam menjelang pelaksanaan acara. Ketua Balai Amin Jabar Dr. Kiai Haji Maman Imanul Haq menilai sebagai sebuah presiden buruk dalam tata kelola kegiatan acara di ruang-ruang publik yang dimiliki pemerintah. Gedung Indonesia Menggugat selayaknya sebagai situs bersejarah adalah ruang publik di mana publik bisa melakukan kegiatan, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin oleh konstitusi, kata Maman dalam keterangannya. Syukur juga Maman Imanul Haq ini sudah masuk koalisi perubahan. Kalau belum masuk koalisi perubahan beda mungkin suaranya. Makanya jadi pejuang demokrasi itu harus betul-betul teguh dan konsisten ya dengan nilai-nilai. Jangan karena kita punya orientasi politik tertentu. Hanya karena yang datang kebetulan adalah salah satu capres yang diminta berpendapat soal perubahan bangsa saat ini, sepertinya ada yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran sosok capres pengusung perubahan ini, tuturnya. Gedung pemerintah bukan untuk kegiatan politik. Luar biasa. Jadi gedung siapa untuk kegiatan politik ya? Ini Sontoloyo ini pendapat seperti ini ya. Pemprov Jawa Barat melalui Kadis Parbud Jabar Beni Bahtiar angkat bicara terkait pelarangan GIM untuk acara diskusi relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Menurut saya dicopot saja nih orang begini ya. Menurut saya terlalu mau cari muka. Gini kronologisnya, 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan ini, saya mendapatkan telepon dari Ibu Yuningsih, anggota Komisi 2 fraksi PKB dan mengatakan bahwa bisa enggak GIM dipakai? Boleh Bu, dipakainya untuk apa? Saya bilang, untuk dialog, untuk perubahan masa depan Indonesia, judulnya gitu kurang lebih, kata Beni kepada Detik Jabar via sambungan telepon. Oh boleh, mangga silakan, tapi tak ada kegiatan politik ya? Enggak Pak, ini pure diskusi di antara mereka Pak, katanya gitu tambah Beni. Apa beda ya kegiatan diskusi sama kegiatan politik itu? Bingung saya. Kadang-kadang kita harus spesifik, misalnya kampanye, tidak ada kegiatan kampanye ya, atau kegiatan apa gitu. Tapi kalau politik, sesungguhnya aktivitas sehari-hari kita itu kegiatan politik sesungguhnya, hanya kita tidak menyadarinya. Jadi politik itu adalah kegiatan sehari-hari. Ingat, politik itu aspek dari kehidupan kita. Ada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Kenapa kita kemudian seperti alergi dengan kata-kata politik ya? Oke. Beni juga membenarkan jika panitia acara melayangkan surat kepada pihaknya untuk penggunaan gedung itu dan tidak ada keterangan jika Anies Baswedan bakal datang ke acara tersebut. How come? Misalnya yang diganti yang datang itu Ganjar atau Prabowo, kira-kira dia mau melarang enggak? Dalam surat yang diberikan tidak ada keterangan akan mendatangkan Anies Baswedan, makanya kami izinkan dan itu pun diizinkannya secara lisan, tidak tertulis dari kami, tuturnya. Ya apa bedanya? Izin itu kan bisa lisan, bisa tertulis. Justru ketika dia memberikan izin lisan itu dia tidak profesional. Menurut Beni, panitia melanggar kesepakatan karena memasang baliho Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pihaknya pun membenarkan memberikan imbauan kepada stafnya agar menurunkan baliho tersebut. Tiba-tiba tadi malam saya dapat laporan dari staf bahwa ada baliho Anies Baswedan sama Caimin di GIM. Otomatis saya menyuruh diturunkan baliho tersebut dan di stop kegiatan untuk hari ini karena sudah melanggar kesepakatan di awalnya. Makanya saya segera telepon Bu Yuningsih, saya kirimkan foto dan sebagainya, tuturnya. Bu, kenapa ini jadi kegiatan politik bukan kegiatan yang Ibu sampaikan? Aduh Pak Beni, saya jadi malu nih sama Pak Beni. Katanya gitu, laporan ke saya nggak gini, atas kewenangan Pak Beni kami ikut saja, katanya begitu, kata Beni. Jadi apa masalahnya kalau misalnya menggunakan gedung itu dipakai untuk semacam orasi, diskusi dan lain sebagainya? Harus diskusi yang tidak politik. Jadi diskusi apa yang tidak politik itu? Diskusi agama maksudnya. Politik juga. Diskusi tentang kesehatan perempuan, diskusi politik juga. Tidak ada diskusi ya yang tidak ada aspek politiknya kalau kita mau melihat bahwa politik itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hanya kita harus membedakan, ada yang namanya politik praktis, ada politik di parlemen, ada politik di masyarakat, ya kan? Tapi itu berpolitik semua sesungguhnya. Ada politik di kampus, kampus pun juga berpolitik sesungguhnya. Jadi kenapa kita kemudian alergi dengan kata politik tersebut?
Kecuali kalau misalnya alasannya alasan keamanan, alasan misalnya merusak situs budaya dan lain sebagainya. Ini kan alasannya karena gedung pemerintah tidak boleh untuk kegiatan politik. What? Gini, bisa nggak gedung GBK misalnya untuk kegiatan politik? Boleh nggak misalnya Taman Ismail Marzuki? Apakah ketika Presiden Jokowi berpidato di depan relawan itu bukan politik? Berpolitik juga, bahkan lebih jelas politiknya karena mengajak bilang menang PSI dan lain sebagainya. Jadi pejabat-pejabat seperti ini saya kira baiknya diganti ya. Tolong Tuan Ridwan Kamil, kita anggap saja ini di zaman Belanda ya. Tuan tolong ya berhentikan saja itu atau peringatkan Tuan punya anak buah. Karena Tuan punya anak buah itu serasa kita masih hidup di zaman kolonial. Kok melarang kegiatan pemerintah, kegiatan seorang calon presiden, seorang bakal calon presiden yang dikatakannya sebagai kegiatan politik. Kalau begitu nanti dia akan melarang semua kegiatan. Bahkan Ridwan Kamil pun tidak boleh bikin kegiatan di gedung Indonesia Menggugat itu kalau bau-bau Golkar misalnya. Karena itu kegiatan politik. How come? Misalnya gedung itu dipakai untuk ulang tahun Golkar. Enggak boleh juga. Lalu dipakai untuk apa bolehnya? Ya, speechless. Makanya saya katakan speechless ini. Membagongkan ya cara pandang demikian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.